Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Hari terakhir libur panjang Idul Adha, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai dipadati para penumpang yang kembali pada arus balik penerbangan rute domestik. Penumpang pesawat yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta didominasi warga Jabodetabek yang dari berbagai daerah usai libur panjang Idul Adha dan cuti bersama. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada 962 pergerakan pesawat pada hari ini dengan jumlah penumpang 138.000 orang baik yang datang maupun pergi. Dengan rincian penumpang kedatangan 73.846 orang dan keberangkatan 64.561 orang. Diperkirakan puncak arus balik liburan akan terjadi hari ini hingga besok 10 Juni 2025. Ya, libur panjang usai warga ramai-ramai kembali ke Jakarta lewat stasiun Pasar Senen. Masa libur panjang Idul Adha telah berakhir. Sebanyak 42.525 penumpang telah memesan tiket untuk kedatangan ke Jakarta dari berbagai daerah. Untuk mengakomodasi banyaknya penumpang pada puncak arus balik hari ini, Daop 1 Jakarta menyediakan 77 perjalanan kereta api. Sebanyak 26.170 orang telah melakukan pemesanan tiket. Dengan rincian 11.700 orang berangkat dari stasiun Pasar Senen, sementara 6.500 lainnya berangkat dari stasiun Gambir. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Indra Setiabudi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang Indra, bagaimana situasi terkini di stasiun Pasar Senen? Apakah masih terjadi penumpukan penumpang di sana? Baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Anda bisa saksikan di belakang saya di stasiun Pasar Senen Jakarta, Daop 1 Jakarta, ini sangat ramai sekali oleh para penumpang yang masih melakukan keberangkatan, Syafa dan juga pemirsa. Memang mengingat pada hari ini merupakan sudah arus balik di momen libur panjang Idul Adha 2025, yang mana Daop 1 Jakarta setidaknya mencatat 43.817 akan diagendakan tiba pada hari ini. Para penumpang nantinya akan diakomodir di beberapa stasiun di bawah naungan Daop 1 Jakarta. Nantinya bisa turun di stasiun Pasar Senen pastinya, stasiun Gambir, nantinya stasiun Bekasi, stasiun Jatinegara, dan stasiun Cikarang, stasiun Karawang, hingga stasiun Cikampek. Adapun juga memang ini sangat meningkat sekali animo masyarakat, dan Anda bisa saksikan meskipun pada hari ini merupakan arus balik di periode momen libur panjang, dikarenakan memang sebagian masyarakat Syafa sudah masuk bekerja seperti biasanya dan sudah melakukan aktivitas normal seperti sedia kala. Namun pada hari ini juga masih terpantau bahwa sebanyak data kami terima 28.000 penumpang akan diberangkatkan dari Daop 1 Jakarta menuju Pulau Jawa dan juga sekitarnya, yang mana untuk mengantisipasi ataupun mengakomodir masyarakat yang masih melakukan kegiatan berpergian maupun pulang ke kampung halaman ataupun kota Jakarta, yang mana ini Daop 1 Jakarta menyediakan 77 keberangkatan, yang mana biasanya di hari biasa hanya 30 saja sekian. Namun hingga hari ini 2 kali lipat untuk mengakomodir masyarakat yang akan ingin melakukan pulang di momen masa habis libur di Idul Adha 2025 kali ini, siapa. Dan kami menghimbau bagi masyarakat dipastikan Anda selalu mengecek jadwal keberangkatan Anda agar Anda tidak tertinggal kereta api, dan pastikan barang bawaan Anda tidak melebihi batas kapasitas yakni 20 kg per tiket, dan juga pastikan barang bawaan Anda tetap dalam genggaman Anda agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Selamat kembali ke Jakarta. Kembali ke Anda, siapa. Baik, terima kasih Indra Setiabudi langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, arus balik libur panjang dari kawasan wisata Puncak di Jalan Alternatif Transyogi menuju Jakarta terpantau padat. Kemacetan imbas dari diberlakukannya sistem one way di Simpang Gadok. Kemarin sore, arus balik dari kawasan wisata Puncak di Jalan Raya Alternatif Transyogi dari arah Jonggol ke arah Jakarta, Simpang Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor melalui Pantauan Udara terpantau padat.
Meningkatnya volume kendaraan terjadi sejak Minggu siang menuju sore, imbas dari diberlakukannya rekayasa lalu lintas satu arah dari kawasan Simpang Gadok Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, pengendara motor maupun mobil yang hendak pulang memadati jalur alternatif Transyogi. Bahkan seorang pengemudi mengaku terjebak macet parah hingga 3 km. Wah, panjang sekali. Oh, ini karena weekend atau gimana? Weekend kali. Weekend. Iya. Banyak ke objek wisata ya? Iya. Oke. Abang ini dari mana? Dari Jonggol, Di Jonggol, mau ke arah? Jakarta. Dari puncak dialihkan? Ya, kemungkinan bisa jadi. Jadi kasih ke sini ya? Iya. Oke, sip. Namanya siapa, Bang? Namanya Sementara itu, jalan alternatif Transyogi ke arah Jakarta ini kerap mengalami peningkatan volume kendaraan jika di hari libur panjang, serta imbas pengalihan arus lalu lintas dari kawasan Puncak Cisarua. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahayat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita juga akan memantau arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 55 Karawang dengan rekan Rudi Setiawan di sana. Selamat siang Rudi, bagaimana kondisi lalu lintas saat ini di sana? Bagaimana kondisi terkini lalu lintas di tol Jakarta Cikampek? Halo Rudi, apakah Anda bisa mendengarkan suara saya, Rudi? Ya, Sapa. Ya, silakan. Sapa dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk arus lalu lintas di luas jalur tol Jakarta Cikampek pada Senin siang saat ini dalam kondisi terpantau ramai dan lancar. Arus lalu lintas baik dari arah tol Cipularang maupun dari tol Cipali sejak pagi dan sampai saat ini mengalami memang peningkatan yang cukup signifikan. Berbeda memang pada malam hari lebih ramai dan bahkan mengalami kemacetan yang cukup panjang. Namun pada siang hari ini arus lalu lintas yang menuju atau arus balik dari arah Jawa maupun dari arah Jawa Barat yang hendak menuju Jabodetabek ataupun dari Jakarta, kondisinya terpantau ya memang terbilang cukup lancar. Namun memang kondisi kendaraan bisa dipacu antara kilometer 70 sampai 90 km per jamnya. Perlu kami informasikan memang jika terjadi diskresi kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini seperti biasa, seperti malam sebelumnya diberlakukan yaitu kontraflow, di mana memang kontraflow ini salah satunya untuk mengantisipasi arus kepadatan atau arus kemacetan yang mana diberlakukan yaitu pada kilometer mulai dari kilometer 65 sampai kilometer 47, di mana arus lalu lintas di kilometer 48 bisa langsung mengambil ke jalur tol MBZ dan kemudian untuk di kilometer 47 bisa langsung ke ruas tol Jakarta Cikampek yaitu melalui tol dalam kota. Ya, untuk sementara saat ini kalau dibandingkan arus volume kendaraan pada satu hari sebelumnya, volume kendaraan yang mengarah memang ke arah jalur timur atau jalur Jawa Barat maupun jalur Pantura. Lalu jalur tol Jakarta Cikampek ini ada sekitar 113.000 lebih yang mengarah ke Jakarta. Namun pada hari saat ini, mengingat besok merupakan hari cutinya bersama sudah mulai aktif kembali, sehingga memang banyak para pemudik yang atau liburan panjang ini sudah mulai kembali ke arah Jakarta. Artinya sampai sore ini diprediksi volume kendaraan yang menuju arah Jakarta dan Jabodetabek masih mengalami peningkatan. Ya, Bapak. Baik, terima kasih Rudi Setiawan langsung dari tol Jakarta Cikampek dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan juga masih menjadi tujuan favorit warga untuk berlibur. Wisatawan datang dari berbagai daerah di Jabodetabek untuk mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Diprediksi belasan ribu warga akan mengunjungi kebun binatang yang dikenal dengan tiket murah meriah ini. Jumlah pengunjung pada momen libur panjang kali ini mengalami peningkatan jika dibandingkan hari biasa. Para pengunjung dapat membeli tiket secara online ataupun beli langsung di lokasi.
Ya, untuk mengetahui bagaimana suasana liburan di Taman Marga Satwa Ragunan, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di sana. Selamat siang, Amrina. Bagaimana suasana keseruan pengunjung yang sedang berlibur di Ragunan? Ya, Syafa dan juga pemirsa, wah hari ini hari terakhir libur panjang Idul Adha dan di Taman Marga Satwa Ragunan ini masih cukup terlihat adanya keramaian dari para pengunjung. Nah, sekarang kami berada di area gajah Sumatera. Ini bisa dilihat, ini gajah Sumatera yang merupakan salah satu satwa di Taman Marga Satwa Ragunan yang merupakan salah satu binatang ataupun juga satwa yang cukup langka ataupun juga statusnya ini adalah terancam punah. Ini adalah gajah Sumatera, ini ada 2 dan beratnya ini masing-masing ada di 4.000 hingga 5.000 kilo. Jadi memang sangat besar sekali dan juga ukurannya ini mencapai 9 meter. Nah, kalau misalnya Syafa melihat di area gajah Sumatera ini menjadi salah satu area yang memang juga menjadi salah satu area yang menjadi favorit bagi para masyarakat. Ini ada sejumlah masyarakat. Ini mungkin kita akan tanyai sebentar. Halo Ibu, Kak, halo. Bisa minta waktunya sebentar ya? Mungkin adik-adik juga bisa ikut nggak apa-apa? Ini 3 kelompok ya, oke. Nah, Ibu mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ini kakak-kakak sama adik-adik, Ibu namanya siapa? Bisa kenalan dulu? Namanya Emi. Ibu Emi. Ya, dari Romangun. Ini kan sama adik-adik ini kakak-kakaknya sebenarnya lagi sama anak-anak atau mungkin lagi jalan-jalan aja gimana? Lagi ada tugas kelompok, tugas sekolah. Tugas sekolah. Iya, Oke. keliling ke tempat wisata. Oke. Nah, tadi apa aja di Taman Marga Satwa Ragunan yang udah dilihat-lihat nih? Jerapah, rusa, sama ini Sama gajah. Oke. Nah, kalau dari Kakak Emi tadi gimana ngelihat Taman Marga Satwa Ragunan sekarang? Luas banget ya. Soalnya udah lama nggak kesini gitu kan. Ya, maksudnya baru ini lagi kesini gitu. Oke. Ini aku mau nanya sama adik-adiknya, boleh nggak? Salah satu yang mau nanya siapa adiknya mungkin? Kalau enggak kakaknya. Namanya siapa? Nggak mau. Caca. Oke, Kak Caca. Ini gimana ngelihat gajah gede banget? Seneng atau enggak? Seneng. Oke. Selain lihat gajah mau lihat apa aja di sini kan ada banyak nih. Pengen lihat harimau. Oke, harimau. Kenapa pengen lihat harimau, Caca? Soalnya penasaran dari dulu. Oke, siap. Jadi habis ini mau keliling-keliling lagi ya sama teman-teman ya. Oke, seru ya semuanya ya. Seru. Dada-dada di kamera dulu. Oke. Iya, Syafa dan juga pemirsa, ini kita bisa lihat bahwa ternyata selain keluarga, di Taman Marga Satwa Ragunan juga banyak dimanfaatkan oleh warga, lalu juga sekolah-sekolah, anak-anak sekolah untuk memberikan edukasi wisata terhadap murid-muridnya. Ini di belakang kami juga ada banyak sekali juga anak-anak sekolah yang memberikan edukasi wisata, karena di Taman Marga Satwa Ragunan ada lebih dari 2.000 spesimen satwa dan juga 20.000 jenis-jenis pepohonan hijau, sehingga cocok sekali menjadi salah satu tempat wisata yang murah meriah dan juga terjangkau. Nah, buat Syafa mungkin bisa langsung ke sini untuk libur hari terakhir Idul Adha ini. Kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Amrina Rida langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan. Selamat bertugas kembali sekaligus jalan-jalan di sana ya. Terima kasih Amrina. Ya, pemirsa, objek wisata religi Tirta Empul yang memiliki sejumlah sumber mata air ramai dikunjungi wisatawan di momen libur panjang Idul Adha. Lebih dari 2.000 pengunjung datang setiap harinya. Tirta Empul merupakan salah satu objek wisata spiritual yang berada di kawasan Tampak Siring, Gianyar, Bali. Di sini wisatawan bisa melakukan pembersihan diri yang disebut melukat di pancuran yang berasal dari sumber mata air yang berada di area pura. Memasuki area Tirta Empul, pengunjung diwajibkan menggunakan kain yang telah disiapkan pihak pengelola. Di momen libur Idul Adha, objek wisata ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Lebih dari 2.000 orang pengunjung datang setiap harinya. Wonderful place. Lots of people, lots of children. So we're enjoying very much being here. Dari Gianyar dekat sekali nih ke Tirta Empul. Seperti itu, dari pancoran juga banyak sekali jenis-jenisnya dan manfaat-manfaat dari pancoran tersebut. Bersama keluarga. Selain bersama keluarga juga saya di sini biasanya bersama teman-teman saya membuat video perjalanan terkait dengan apa yang ada di TikTok. Selain keindahan dan nilai sejarahnya, objek wisata Tirta Empul memiliki suasana yang tenang dan bisa memikat wisatawan untuk datang berkunjung.
Untuk dapat merasakan sejuknya sumber mata air di Tirta Empul, pengunjung harus membayar tiket masuk seharga Rp75.000 per orang. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, memanfaatkan momen libur Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati situs objek wisata religi Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid yang ikonik dengan sejarah panjang peradaban Islam di masa lalu hingga kini masih menjadi daya tarik wisatawan. Bumi Serambi Mekah. Selain bisa berwisata sembari menikmati keindahan alam nan indah, ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Nusantara selama libur Idul Adha tumpah ruah mengunjungi situs objek wisata religi Masjid Baitur Rahman yang terletak di pusat ibu kota Banda Aceh. Selama libur Lebaran, pengunjung bisa melihat langsung berbagai sudut Masjid Raya yang merupakan peninggalan sejarah Aceh kerajaan masa lalu. Selain itu, wisatawan juga bisa menyaksikan langsung dari dekat, sekaligus menjadi saksi bisu kokohnya bangunan masjid kala dihantam gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh 2004 silam. Selain bisa mengabadikan foto dan video berlatar Masjid Raya dari serambi depan, pengunjung juga diizinkan untuk menaiki menara masjid hingga ke tingkat 7. Dan ini menjadi kesan indah bagi wisatawan. Ini yang pertama ya, ini jadi satu ikonik juga bagi masyarakat Indonesia mungkin kali ya, karena ya masjid ini satu-satunya masjid yang selamat mungkin dari terjangan tsunami. Berwisata di Kota Banda Aceh ini sangat memuaskan karena wisatanya banyak tempat yang sangat menyenangkan. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh memiliki luas hingga 4 hektar dan mampu menampung 4.000 jemaah. Ini tak pernah sepi dari pengunjung yang hendak ibadah dan berwisata, terutama pada momen-momen liburan hari raya dan hari-hari besar Islam lainnya. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya Arlista Hadi. Selamat siang Arlista. Selamat siang Syafa. Ya Lista, ada informasi apa lagi di segmen selanjutnya? Ya Syafa dan pemirsa, nanti di iNews Siang kita masih memiliki informasi mengenai aktivitas pertambangan di Pulau Gak, Raja Ampat dihentikan. Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh, selengkapnya usai jeda tetaplah bersama iNews Siang.